Halo guys, ketemu lagi tentu dengan saya Jack Volta guys. Saya sebelum ngasih konten akan cerita dulu. Jadi kenapa saya memakai jaket guys? Sudah dulu saya katakan, tapi saya kasih tahu lagi bahwa kenapa saya memakai jaket terus. Satu, identitas. Kedua, kalau saya lagi jalan-jalan kegigit anjing galak, anjingnya yang kena tipu guys, luar biasa ini. Kalau saya lagi jalan-jalan ternyata tiba-tiba dari belakang ada anjing galak menyerang, sudah pasti anjingnya kena tipu, karena yang digigit ini pasti jaketnya dulu guys, bukan langsung dagingnya guys. Oke guys, saya akan kasih konten. Jadi di sebuah kulkas ini atau jenis pendingin yang tidak memakai air. Jadi ada pendingin yang memakai air atau air kimia. Ini jenis pendingin yang menggunakan gas. Jadi sistemnya kondensasi. Saya akan bahas masalah kulkas. Jadi di pendingin ini ada namanya kapiler. Jadi pipa kecil yang pasti harus ada. Pasti ini jadi hukum karena ini mengubah tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Setiap ukuran lubangnya ataupun panjangnya ini tentu sudah desain khusus atau ada rumus-rumus tertentu supaya proses dingin ini sempurna. Saya akan kasih tahu dasarnya adalah satu pintu. Jadi di sebuah proses dingin yang menggunakan jenis gas kayak freon ini ada namanya sebuah pipa kapiler. Jadi pipa kapiler ini saya akan kasih tahu habis. Kalau saya ambil satu pintu, dua pintu, kapiler ini lubangnya 0,26, 0,27, 0,28. Yang saya pakai kapiler itu ukuran yang 0,26, 0,27 dan 28. Ini semua sempurna dinginnya, hanya saja kalau 0,28, kalau ganti total dari ujung ini titik dingin di evapnya ini, satu pintu ini isapnya ini agak berair, artinya lubang ini terlalu lebar kalau 0,28. Oke guys, jadi ada rumusnya. Kapiler ini panjangnya untuk satu pintu atau dua pintu ini ada rumus panjangnya. Jadi panjangnya ini 1 sampai 200 cm atau 160 cm sampai 200. Biasa yang saya uji dan saya gunakan ini 180. Jadi kalau 2 meter saya ketok 20 cm. Kalau untuk satu pintu atau dua pintu saya kasih tahu sama saja ukurannya 160 sampai 200 cm. Saya ambil 180 dengan diameter lubang kapiler ini 0,27 guys. Jadi 0,28 bisa, 0,26 bisa. Kalau 0,28 memang terlalu lancar sehingga proses dinginnya ini titik di dalam evapnya ini sudah titik beku. Isapnya ini, pipa isap yang ke kompresor ini sedikit berembun, artinya ini berarti kan lubangnya terlalu lebar kalau 0,28. Proses kondensasi ini saya akan gambarkan. Saya akan uji dari di evap ini ada namanya isep dan kapiler. Jadi kalau kapiler ini masuk dari kondensor panas, masuk ke filter dan masuk ke evap. Oke guys. Kemudian di sini nyembur seperti orang ngecat, timbulnya semprotannya sehingga masuk proses dingin dan keluar ditarik oleh isep ke kompresor. Jadi inilah sebuah proses kondensasi, artinya
harus ada sebuah kapiler kalau yang menggunakan sebuah gas. Saya bilang yang menggunakan gas. Saya kasih tahu ini 1 atau 2 pintu ini sama ini. Kemudian saya kasih gambar juga. Kalau gambarnya seperti ini kompresor, ini pipa pres kondensor yang panas, lari kemana saja atau Anda tempel yang merah ini, kemudian berakhir di filter. Filter ini baru masuk ke kapiler ini sepanjang 180 cm umpamanya, masuk ke freezer dan ditarik lagi oleh si kompresor isepnya ini. Jadi hanya dorong tekanan tinggi, mentok di filter, kemudian didorong muncrat ke evap. Di sini timbulnya proses dingin karena tekanan tinggi, kemudian didorong keras. Di sini timbulnya kayak orang ngecat. Ini yang disebut proses dingin, guys. Luar biasa ini. Ini belum lebaran aja udah bagi-bagi daging ini. Ini gambarnya seperti ini. Kalau Anda belajar pemipahan kulkas ini gambar 5 kali Anda hafal, sudah pasti di luar kepala Anda ahli pemipahan kulkas, guys. Jadi kapiler ini menentukan, termasuknya saya bicara kapiler bukan kompresor atau yang lain. Jadi kapiler ini menentukan proses dingin yang berlanjut. Artinya kalau lubangnya semakin lebar, 1 pintu dikasih kapiler lubang 0,31, ini sudah pasti tidak bakalan proses dinginnya sempurna karena lolos bahasanya. Jadi lubangnya kelebaran, tidak ada proses kondensasi nyemprot di evap yang seperti orang ngecat saja. Kalau untuk 1 pintu Anda kasih 0,31, ini jelas terlalu lebar. Kalau untuk proses dingin ini jelas tidak sempurna. Yang pasti saya kasih ukuran, kalau 1 pintu kapiler ini 0,2627, ini paling tepat 27, jadi 28 sedikit kelebaran karena 1 pintu lebar, ada yang kompresor kecil. Untuk 2 pintu 0,27, kalau mesinnya tekanannya gede banget, kulkas gede 0,28 nggak masalah, ini akan sempurna. Panjangnya 160, 180, 200, jadi 160 sampai 200 cm, kira-kira 2 meter lah, dibuang 2 cm. Jadi saya untuk patokan biasa ini 180 cm, kira-kira begitu. Jadi ini luar biasa bahwa daging ini saya kasih dasar-dasarnya. Kalau tidak tahu dasarnya, servis kulkas ini tidak tahu dasarnya, adanya apa, nongkrongnya di mana, Anda bakalan kehabisan akal, guys. Kapiler ini menentukan proses dingin, jangan main-main, guys. Luar biasa. Inilah kapiler. Di proses dingin, nggak AC, nggak apa saja yang jenis gas, ini semuanya ada. Tinggal tekanan ukurannya ini berbeda-beda. Saya bicara 1 pintu, guys, supaya Anda ini tahu, supaya Anda paham. Jadi di sebuah kulkas ini ada rumusnya, namanya kondensasi dan menggunakan kapiler. Seperti orang saja, ada yang namanya pembuluh kapiler. Hampir sama, guys. Malam, guys.